Salam satu roh, Bapak, Ibu-ibu, saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kita berada di Nogojajar. Nogojajar ini adalah tempat di mana pertama kali keluarga Om Stup datang pindah dari Semarang menuju ke Nogojajar. Nah, tempat ini adalah tempat tinggal beliau selama berada di Nogojajar, yaitu tahun 1966. Nah, sesudah itu, 1 tahun kemudian pindah ke satu tempat khusus di desa yang sama, cuma tempatnya kurang lebih 2 kilo dari sini, yaitu Desa Wonosari. Nah, selanjutnya saya sengaja menunjukkan tempat kompleks gereja atau Wisma Baitani ini. Ini adalah di mana awal LBTC itu akan dimulai. Olehnya saya ingin menunjukkan kepada bapak-bapak, ibu saudara sekalian, melalui tempat ini ternyata Tuhan telah memantapkan rencananya. Untuk itu selanjutnya saya akan menyampaikan bagaimana kronologis sehingga akhirnya LBTC yang bulan depan, tepatnya bulan Juni tanggal 3, itu adalah hari kelahiran LBTC. Yang singkatan LBTC itu adalah Lawang Bible Training Center. Nah, untuk selanjutnya ikuti penjelasan saya. Demikian. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kronologisnya berdirinya LBTC itu sebagai berikut ya. Tahun 1963, Om Stup beserta dengan keluarganya mendapat petunjuk Tuhan untuk menjadi seorang misionaris di Indonesia. Sehingga beliau pada waktu itu sebagai seorang pastor di salah satu gereja Episcopal Church. Dan pada akhirnya oleh karena Tuhan sudah begitu kuat mengutus beliau sebagai misionaris untuk ke Indonesia, akhirnya tahun 1963 beliau sendiri berkunjung lebih dulu ke Indonesia dan mendarat di Semarang. Nah, selama di Semarang beliau bertemu dengan beberapa pemimpin gereja hamba-hamba Tuhan, menganjurkan dan meminta kepada Om Stup kalau bisa membuat sekolah Alkitab yang dimana di dalamnya Roh Kudus itu bekerja secara luar biasa. Lebih dari itu alasan mereka karena banyak sekolah-sekolah teologia yang pada akhirnya para murid-muridnya itu tidak sungguh-sungguh meneruskan panggilan yang Tuhan berikan dalam hidup mereka, dan mereka hanya belajar mengambil bagian dalam teori-teori tentang teologi atau tentang ketuhanan begitu saja. Itu sebabnya para pemimpin-pemimpin itu minta kepada Om Stup untuk menyelidiki atau mengadakan pemantauan di berbagai sekolah Alkitab yang ada di Amerika. Nah, sesudah itu Om Stup pulang ke Amerika. Ada kira-kira 200 sekolah Alkitab yang disurvei oleh Om Stup. Dan dari 200 sekolah Alkitab yang disurvei itulah akhirnya Om Stup dapat menemukan satu bagian di mana ada salah satu yang memang semacam sekolah Alkitab tapi bentuknya adalah training atau pelatihan. Dan dari situlah akhirnya Om Stup kembali ke Indonesia lagi pada tahun 65. Beliau pada akhirnya memulai apa yang beliau dapatkan itu, di mana mengajak beberapa orang tanpa dia menganjurkan untuk mereka ikut, tetapi ada beberapa pemuda-pemuda yang datang kepada Om Stup, dan akhirnya Om Stup melakukan apa yang dia rasa dari Tuhan itu adalah di mana cara Tuhan mempersiapkan murid-murid untuk satu panenan yang besar. Karena Tuhan Yesus sendiri berkatakan bahwa tuaian banyak tetapi pekerja-pekerjanya sangat sedikit. Berangkat dari situlah dengan beban yang kuat, akhirnya Om Stup memulai beberapa pemuda-pemuda yang datang kepada beliau waktu itu di Semarang
Jumlahnya juga tidak banyak, ya kira-kira ada 12 orang. Dan cara yang diterapkan adalah bagaimana beliau belajar tentang Yesus mempersiapkan murid-muridnya atau para rasul-rasul itu untuk menjadi utusan-utusan pemberita Injil. Dan yang kedua, beliau juga melihat bagaimana para rasul-rasul itu akhirnya juga mengambil cara yang sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, di mana penekanannya adalah bahwa tidak hanya belajar secara teori, tetapi diutamakan adalah prakteknya. Dan disinilah pada akhirnya pada tahun 66 Om Stup pindah ke Nonggojajar ini. Nah, waktu beliau pindah ke Nonggojajar, beliau masih ada beban, ternyata bukan di Semarang untuk memulai training itu. Dengan ada 3-4 pemuda yang dari hasil pemuritan waktu itu, mereka bersama-sama datang ikut pindah ke Nonggojajar ini. Nah, pada akhirnya pada tahun 67 beliau berkunjung ke Sulawesi Selatan, Makassar, dan sampai ke Tanah Toraja. Dan di sanalah beliau mulai mengadakan KKR ya, kebangunan rohani, pencurahan Roh Kudus ya, sehingga tanggapan daripada umat yang mendengar dan terutama juga banyak pemuda-pemudi yang pada akhirnya yang rencananya tim itu berada di sana hanya 1 bulan diperpanjang sampai 3 bulan. Nah, di tempat itulah beliau juga mencoba untuk apakah mungkin training itu bisa diadakan di daerah ini. Ternyata Tuhan berkata tidak. Nah, itulah sebabnya beliau kembali lagi ke Nonggojajar sampai tahun 1968 beliau pergi pulang sebentar ke Amerika disertai dengan salah satu anggota tim yang pada waktu itu namanya adalah almarhum saudara Rohani Sumadi. Nah, saudara Rohani Sumadi ini adalah ketua timnya, dan pada waktu di Amerika tiba-tiba saja dalam satu pertemuan persekutuan doa ada beberapa orang yang datang kepada mereka, terutama kepada saudara rohani, dan mereka menyampaikan hal yang sama seperti apa yang Tuhan sudah dapatkan dalam visi dan doanya Om Stup. Dan pada waktu itulah mereka katakan bahwa kalian harus memulai sebuah training di Indonesia. Nah, training ini tidak boleh sekolah seperti biasa, seperti sekolah yang banyak teori dan sebagainya. Kalian harus juga meniru dan belajar daripada bagaimana cara Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya. Yesus selalu memulai dengan pengalaman-pengalaman, dengan praktek-praktek, di mana murid-murid itu dibawa untuk melihat bagaimana kuasanya dinyatakan, orang-orang yang sakit disembuhkan, orang yang lumpuh bisa berjalan, bahkan lebih dari itu, ada orang-orang yang dirasuki setan itu dilepaskan dari roh-roh jahat itu. Dan sesudah itu, Tuhan Yesus juga mengadakan pertemuan, berkumpul dengan murid-muridnya, lalu ada beberapa pertanyaan-pertanyaan, ya, mereka mendapatkan jawaban. Jadi di sini kita melihat bahwa cara Tuhan Yesus adalah praktek dulu baru teori. Dan dalam penglihatan dan nubuatan itu dikatakan kepada saudara rohani dan Om Stup yang pada waktu itu ada di Amerika, hal seperti inilah yang kalian harus lakukan. Ya. Demikian juga bagaimana para rasul-rasul itu juga melakukan cara yang sama seperti Yesus. Seperti Paulus, seperti Petrus, dan seperti rasul yang lain, mereka selalu melatih 1-2 orang dalam pengalaman-pengalaman yang secara langsung. Sesudah itu baru mereka diajar untuk mengerti apa yang mereka sedang lakukan. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, penekanan ini sebagai satu dasar dan visi ini dimantapkan pada waktu itu. Jadi visi tentang membangun sebuah tempat pelatihan atau training center itu makin dikuatkan, dan ini memang harus diadakan. Sehingga pada akhirnya tahun 68 itu beliau kembali ke Indonesia. Dan puji Tuhan pulang dari Amerika, beliau sudah memulai hal itu. Ini bisa saya katakan itu adalah
pra LBTC, di mana Tuhan mengirimkan beberapa pemuda-pemudi ya, yang pada akhirnya memang pada tahun-tahun yang terjadi itu tim yang pertama kali dibawa dari Semarang ya, satu persatu Tuhan panggil ya. Yang pertama adalah tahun 69 saudara saudara Samuel Sukamto, lalu yang kedua ketua tim saudara Yahya Rohani Sumadi, itu yang dipanggil Tuhan. Dan tahun 69 akhir saya masuk dalam tim ini. Dan puji Tuhan melalui proses-proses, kalau kita melihat dari sejak tahun 63 sampai tahun 71, berarti kurang lebih 5-6 tahun lebih ya, itu visi itu didapatkan dan berproses begitu rupa. Memang memulainya LBTC ini dengan satu perjuangan yang berat ya, karena banyak rintangan, banyak tantangan, banyak tekanan dan lain sebagainya. Akhirnya puji Tuhan, Tuhan menunjukkan Kota Lawang ya, untuk dijadikan basis training center ya. Sehingga pada tahun 1971, tepatnya tanggal 3 Juni ya, jadi pada akhir Mei itu kami semua yang berada di Nonggo Jajar ini pindah ke Lawang, dan tepatnya tanggal 3 Juni 1971 LBTC itu dimulai, saudaraku. Memang pada awalnya Om Stup menekankan tidak perlu terlalu banyak murid ya. Murid-murid itu datang diutus oleh Tuhan, sehingga dengan beberapa orang yang datang itu kami memulai apa adanya. Satu hal yang sangat menarik, bahwa LBTC ini tidak disponsori oleh satu badan lembaga manapun, baik yang ada di Indonesia ini ataupun yang dari luar negeri. Mungkin ada banyak di antara Bapak Ibu sekalian yang bertanya, loh, tapi kan ada Om Stup ya. Om Stup itu memang sebagai seorang misionaris, mereka ditunjang oleh satu lembaga yang ada di Amerika. Itu adalah untuk mensupport pelayanannya Om Stup. Dan Om Stup sendiri, karena beliau mempunyai dasar yang begitu kuat dalam panggilan Tuhan ini, akhirnya training center itu dibiayai dengan apa adanya. Berkat yang beliau terima itu dibagi bersama-sama, dan karena pola dasar kehidupan sehari-hari yang kita terapkan adalah gereja yang mula-mula dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua itu, sehingga kami semuanya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga sekalipun kami tidak dibiayai oleh siapapun ya, kami diajarkan untuk hidup dengan iman. Nah, dengan iman inilah kita belajar mempercayai Tuhan untuk mencukupi segala kebutuhan operasional kami sehari-hari, sampai pada akhirnya kebutuhan-kebutuhan yang kami perlukan kalau kami keluar pelayanan di luar. Dan memang luar biasa Bapak Ibu sekalian, itu berjalan dengan sangat dahsyat. Dan sekalipun kadang-kadang dalam proses itu kita mengalami hari ini bisa makan ya, tetapi besok belum tentu kita bisa makan, bahkan kita tidak tahu akan makan apa. Tetapi prakteknya setiap hari kami selalu makan. Dan kami melihat bahwa dengan kondisi ini kami belajar untuk tidak bergantung kepada manusia, apalagi dengan cara minta-minta ya. Kami diajar yang kedua, boleh minta, tapi mintanya itu hanya kepada Tuhan Yesus yang punya rencana dan pekerjaan ini. Jadi kami tidak pernah minta-minta kepada manusia, membuat proposal-proposal, minta bantuan-bantuan kepada lembaga-lembaga dan sebagainya. Tetapi operasional itu oleh karena kami sudah mulai dengan keyakinan yang sungguh, iman yang sungguh-sungguh, akhirnya segala sesuatu Tuhan Yesus yang melengkapi kami. Dan ini terbukti dari tahun ke tahun Tuhan itu bekerja secara dahsyat sekali. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, pada tahun 1975 Om Stup satu kali dia datang kepada saya dan dia katakan kepada saya, Darto, Tuhan berbicara kepada saya bahwa
saya tidak lagi harus tinggal di Lawang atau di Indonesia ini. Tuhan suruh saya untuk kembali ke Amerika. Akhirnya saya coba bertanya, lalu bagaimana dengan training ini, Om? Lalu Om Stop katakan, ya kamu yang Tuhan sudah tetapkan. Secara khusus beliau datang di kamar saya, dan dia nasihati saya, dia teguhkan saya, dia nubuatkan saya bahwa Tuhan sudah pilih kamu sebagai pemimpin di sini. Dan kamulah yang harus meneruskan training yang sudah dimulai ini. Oleh sebab itu jangan mencoba untuk menolak, jangan ada alasan apapun, tetapi ingat bahwa Tuhan sudah memilih kamu. Dan dia sudah menentukan kamu sebagai pemimpin untuk meneruskan Lawang Bible Training Center ini. Memang pada mulanya saya ketakutan, ya. Saya tidak yakin apakah saya bisa dengan kondisi dan kemampuan saya. Karena masih banyak orang-orang yang lain yang bisa melakukan itu. Tetapi pilihan Tuhan itu bukan pilihan manusia. Om Stop mencoba meyakinkan saya lagi dan dia berkata, coba Darto kamu lihat pemimpin-pemimpin yang di Asia ini, yang di Singapura, di Filipina, di Thailand, di Burma, di berbagai tempat, itu kebanyakan anak-anak muda. Dan waktu itu umur saya baru 25 tahun, saudaraku. Sehingga saya pikir saya terlalu muda untuk tanggung jawab yang begitu besar ini. Tapi pada akhirnya saya terima dengan hati yang terbuka, sekalipun dengan rasa ketakutan. Tetapi rasa ketakutan itulah yang membuat saya makin pasrah, ya, makin menyerah kepada kehendak Bapa di surga. Sampai pada akhirnya saya meneruskan kepemimpinan itu. Ada banyak alasan mengapa saya mencoba untuk menolak, saudaraku. Karena pada waktu itu hampir semua gereja-gereja kebanyakan menolak Om Stop, menolak tim, menolak kami yang dari Lawang. Hampir semuanya menganggap kami ini sesat. Karena memang pergerakan roh itu kami mulai. Sehingga pada waktu itu memang sedang hangat-hangatnya yang disebut gerakan karismatik. Di mana ada karunia-karunia roh dinyatakan, ada nubuatan dan lain sebagainya. Tetapi banyak orang menganggap, wah ini bisa, ini nabi palsu, ini guru palsu dan lain sebagainya. Sehingga mereka menganggap kami ini sesat. Jadi kalau dalam pertemuan-pertemuan misalnya seminar atau pertemuan pendeta-pendeta, hamba Tuhan, begitu berkenalan mereka tanya, bro dari mana? Ya, Bapak dari mana? Saya bilang dari Lawang. Oh dari Stop? Iya. Mereka langsung menghindar. Mereka langsung meninggalkan kami. Karena menganggap kami semuanya sesat. Dan itu yang menjadi satu beban. Apa mungkin ya dengan kondisi seperti ini kami bisa bekerja. Tetapi luar biasa. Kalau Roh Kudus yang sudah bekerja, di mana roh bekerja, di situ ada kebebasan, ada kemerdekaan. Sehingga tidak ada satupun yang bisa menghalangi, saudaraku. Dan memang begitu Om Stop balik ke Amerika, saya penuh dengan air mata. Ya. Tetapi di dalam hati nurani paling dalam, saya berkata kepada Tuhan, ini adalah pekerjaanmu ya Tuhan. Dan ini yang Tuhan percayakan kepada saya akan emban dan saya terima kepercayaanmu ini, dan saya akan melakukan, tapi bukan dengan kemampuan saya. Dan luar biasa saudaraku, sejak saat itu, akhirnya Tuhan bekerja secara luar biasa. Dan hebatnya, sejak Om Stop pulang, pergerakan roh ini terjadi secara hebat. Di mana murid-murid LBTC yang keluar sebagai tim-tim, ya, diterima di berbagai gereja. Ya, persekutuan doa itu di berbagai tempat di kota-kota besar kayak Surabaya, Jakarta, Bandung, Solo, Jogja, sampai merembet ke pulau-pulau, ke daerah-daerah, sehingga ribuan persekutuan doa itu muncul. Ya. Nah, disinilah saya melihat bahwa memang Tuhan itu yang punya pekerjaan ini. Dan oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara sekalian, dengan perkembangan yang terjadi selanjutnya adalah, memang pada awalnya Om Stop mengatakan bahwa murid tidak perlu terlalu banyak. Tetapi Tuhan mulai memberikan inspirasi kepada saya bahwa memang dalam satu kelompok atau dalam, ya bisa disebut dalam satu angkatan, jumlah itu tidak perlu terlalu banyak. Tetapi ini kan bisa beberapa angkatan yang berbeda dengan jumlah tertentu, sehingga ini terjadi pelipat kali gandaan. Sebab kalau misalnya kita hanya melatih atau memuridkan 12 orang misalnya ya, paling banyak, itu dengan proses waktu 3 sampai 3,5 tahun, perkembangannya itu sangat
perkembangannya itu sangat pelan sekali. Itu sebabnya akhirnya Tuhan tuh memberikan wahyu, memberikan petunjuk, ya. Kamu harus membuat pelipat gandaan, ya, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dan dasar-dasar yang ada. Itulah sebabnya akhirnya satu kali Tuhan mulai berbicara tentang pemuritan khusus. Itu terjadi pada tahun 81 waktu kami bekerja sama dengan Youth with Mission atau YM, dan akhirnya kami meneruskan di mana kita memulai pemuritan singkat. 1 bulan pemuritan yang pada akhirnya Tuhan memberikan nama juga. Pemuritan singkat itu namanya adalah PEMKUS, yang disingkat atau perpanjang artinya adalah pemuritan khusus. Selama 1 bulan kita menyaring orang-orang, diajar mulai dasar Kristen sampai baptisan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus, pelayanan kelepasan, pelayanan pertobatan dan lain sebagainya, ya. Dan juga diajar untuk mereka belajar hidup di dalam persekutuan yang dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Sehingga dengan demikian mulai banyak murid-murid yang tersaring dari situ. Nah, program ini akhirnya kami teruskan dalam program 6 bulan. Kita saring kembali. Jadi memang sasaran kami utama pada waktu itu adalah kepada anak-anak muda, mereka-mereka yang masih kuliah, sekolah, dan sebagainya. Tapi dari hasil PEMKUS itulah tersaring, lalu kita tingkatkan kembali mereka yang merasa ada panggilan Tuhan. Kita training lagi selama 6 bulan. Nah, sesudah 6 bulan dalam proses yang begitu rupa, baru kita tingkatkan lagi untuk mereka yang meneruskan panggilan dan penetapan Tuhan dalam hati mereka, mereka menjadi murid secara sepenuh. Ya. Dan dalam proses selanjutnya adalah dihitung dari pemuritan khusus atau PEMKUS sampai yang kedua adalah MP6, dan selesai program murid selama 3,5 tahun mereka akan didewasakan. Nah, itulah kira-kira sekelumit daripada apa yang terjadi di LBTC, sehingga sampai hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saya hitung dari tahun 71 sampai tahun 2020 atau 3 Juni 71 sampai 3 Juni tahun 2020, berarti usia LBTC ini sudah 49 tahun. Nah, dengan demikian LBTC inilah cikal bakal pertumbuhan munculnya gereja pekabaran Injil Jalan Suci di Indonesia ini, ya. Karena kami melakukan apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya, pergilah kamu ke seluruh muka bumi, jadikanlah semua bangsa itu muridku, ya. Lalu baptiskan mereka dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya. Dari sini kita melihat bahwa ternyata Tuhan memerintahkan lebih dulu untuk menjadikan orang itu sebagai murid. Kenapa harus jadi murid? Karena dengan menjadi murid, dia akan memiliki pengenalan yang benar akan Yesus. Kalau sudah memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus, maka selanjutnya gereja itu bisa dibangun di atas dasar pengakuan yang Petrus katakan adalah di atas batu karang ini, yaitu pengakuan akan Yesus Kristus Tuhan Allah Juru Selamat, Allah yang luar biasa. Gereja itu dibangun. Jadi inilah yang saya sampaikan, dan ternyata kalau saya berbicara seperti ini, awal OMS itu memulai training center, ternyata dimulai daripada anak-anak muda, termasuk saya sendiri yang masih begitu belia pada waktu itu. Umur saya baru 19 tahun pada waktu itu. Nah, sekarang sudah 70 tahun. Dan dalam pergerakan selanjutnya, memang lebih banyak anak-anak pemuda-pemudi yang mengambil peran yang utama di dalam semua pekerjaan ini. Bukan berarti ini lalu meninggalkan para bapak-bapak atau mereka-mereka yang usianya sudah manula, tidak, ya. Tetapi maksud saya adalah di sini bahwa ingin agar setiap anak-anak muda jangan takut. Karena kalian adalah bagian daripada pilihan yang direncanakan Tuhan dalam hidup kalian. Ya, satu contoh.
Saya sekarang sudah umur 70 tahun. Saya mungkin akan hidup beberapa tahun kemudian, ya, mungkin 10, 20 tahun, ya, itu semuanya tergantung Tuhan. Itu berarti harus ada tongkat estafet. Dan itu tidak perlu menunggu saya sampai harus passway dulu, saya harus pulang ke rumah Bapak dulu baru muncul. Tetapi justru sekarang inilah, ya, waktunya anak-anak muda, kalian yang masih muda ini, ya, sama seperti waktu itu saya merasa terlalu muda, tetapi Tuhan bilang kamulah yang Tuhan tetapkan. Dan dalam kesempatan ini juga saya ingin sekali supaya pemuda-pemudi yang ada ini tidak hanya mendengar ceritanya, oleh LBTC dulu luar biasa, hebat, terjadi mujizat-mujizat, kesembuhan, bahkan mungkin sudah pernah dengar bahwa air bisa dirubah jadi bensin, waktu kami pelayanan kehabisan bensin, banyak mujizat-mujizat yang terjadi. Dan saya mengharapkan itu bukan hanya cerita kami, itu bukan merupakan kesaksian kami saja, tetapi pemuda-pemudi generasi yang ada sekarang ini, anak-anak, cucu-cucu saya, ya, bahkan mungkin nanti buyut-buyut saya, ya, semuanya tidak hanya mendengar cerita yang fantastik itu, tetapi kalian bisa ada di dalamnya, mengalami pekerjaan Tuhan yang sangat luar biasa itu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun LBTC yang ke-49, dan kepada para alumni LBTC yang sekarang tersebar di seluruh Indonesia, bahkan ada di luar negeri, ya, ingatlah di mana tempat kalian itu dilatih, dididik, dan sekarang sudah menjadi orang-orang yang sukses, yang berhasil. Tetapi saya ingin katakan bahwa mungkin tempat atau orang-orang atau staf atau guru atau bahkan mungkin saya memang tidak masalah kalau memang kalian tidak mengingat. Tapi ingatlah bagaimana Tuhan itu membentuk kalian pada waktu pertama kali Tuhan memanggil dan disiapkan di LBTC. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya sampaikan, mari kita akan katakan bersama-sama, ya, cintaku LBTC-ku. Ya, dengan demikian, sekali lagi selamat untuk kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Salam satu roh. Salam satu roh. Yang kekasih para alumni dan keluarga di Indonesia sampai di luar negeri, saya mewakili teman-teman alumni LBTC untuk mengenang pendiri LBTC, yaitu Bapak Rohani kita, Rasul Tuhan di akhir zaman, Bapak Edwin Stup, telah berpulang pada bulan Februari tahun 2001. Demikian, Lawang Bible Training Center, engkau lahir dari visi Tuhan. Visi dari Bapaknya yang mengandung janji. Janji itu disampaikan kepada hamba pilihannya, yaitu hambaku Edwin Brownell Stup. Kamulah yang kupilih. Pergilah ke tempat yang kutunjukkan kepadamu. Tinggalkan semua zona kenyamananmu. Kamu akan berhasil melahirkan banyak murid-murid. Tetapi kamu harus berjuang dan rela menderita. Kamu akan ditolak banyak orang. Bahkan kamu diperlakukan seperti alas kaki. Dihina, dicaci, dan tidak dihargai. Bagaikan seorang ibu yang mengandung, harus mengasihi, menjaga, dan melindungi janin dalam kandungannya.
akan aman dan damai. Sejahteramu membuat dia tumbuh sehat. Sampai pada waktunya bayi itu lahir. Seperti ibu yang sakit beranak, engkau mengandungnya. 5 tahun kemudian LBTC terlahir. Tepatnya tanggal 3 Juni 1971, tepatnya di Lawang, Jawa Timur. Kini sakitmu telah tiada. Sukacita sebagai gantinya, LBTC telah tumbuh dewasa. 49 tahun umurnya, tepatnya pada hari ini. Patok-patokmu, kemurah kemahmu telah mengembang. Tanah gersang menjadi taman-taman Tuhan, mengembang ke kanan dan ke kiri seantero Indonesia. Engkau sosok murid Tuhan yang tangguh, Edwin, berdedikasi tinggi, penuh pengabdian dan berkarakter Kristus. Rela berjuang dengan mengorbankan seluruh jiwa ragamu. Murid-murid seperti itulah yang telah engkau hasilkan. Indonesia, negeriku yang tercinta, telah menjadi saksi untuk semuanya itu. Karena murid-muridku ada di mana-mana di negeri ini. Kemuliaanku menyertaimu dimanapun kamu berada. Aku bangga dengan hambaku Edwin Stuck yang telah kupilih dan kuutus ke Indonesia. Kini saatnya kamu boleh pulang dengan sukacita ke Sion, ke rumah Bapa di surga. Duka cita dan derita telah tiada lagi. Sekarang di atas kepalamu ada mahkota kemuliaanku, kata Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Lawang, 3 Juni 2020 oleh Cornelius Darto Sumardi. Murid LBTC bagaikan murid Yesus. Siapakah yang datang dari berbagai tempat yang jauh, tempat yang tidak dikenal, bahkan tak terpetakan? Sebagaimana dirimu hidup sederhana apa adanya, nuansa modern jauh dari keberadaanmu. Pendidikan jauh dari memadai. Di tengah keluarga, bahkan masyarakat, tidak pernah diperhitungkan. Tetapi waktu Yesus memanggilmu, kamu beri hatimu dan seantero hidupmu. Sebelumnya, kamu tadinya tidak mengerti apa-apa dan tidak ada apa-apanya. Sekarang, apapun ada dalam dirimu. Keberhasilan, keberjayaan, dan keterkenalan telah engkau dapatkan. Semua ini karena aku yang membentukmu di LBTC. Penatua, staf pengajar dan pembina telah memberi hidupnya untuk membimbingmu. Berat dan sukar, namun dengan penuh kasih engkau diajarnya. Bagaikan anak kandungnya kau diperlakukannya. Seperti kacang tidak lupa kulitnya, bagaikan buah anggur tidak lupa para-paranya. Demikian seharusnya engkau tidak melupakan LBTC, para penatua. Karena di LBTC
kamu dibentuk dan dijadikan untuk kemuliaan-Nya. Michelle, Ya, kenapa, Akung? pendapatmu Mengenai LBTC? LBTC, pendapatku ya luar biasa. Pekerjaan Tuhan di LBTC dari dulu sampai sekarang. Banyak orang yang dipanggil untuk LBTC dan juga akhirnya mereka keluar sana untuk meneruskan pekerjaan Tuhan di Indonesia. LBTC sudah berkembang menjadi sekolah Alkitab yang bagus dan disertai oleh Tuhan sampai saat ini, yang mengajarkan pelayanan-pelayanan di masyarakat dan di gereja-gereja kepada murid-muridnya. Tempat hamba-hamba Tuhan dilatih dan dipersiapkan untuk menjadi hamba Tuhan yang baik. LBTC itu tempat yang sudah membuat saya bertumbuh menjadi remaja yang baik. Pokoknya LBTC itu awesome, luar biasa. Tempat aku menjadi remaja yang baik yang takut akan Tuhan. Ya, jadi apa yang kamu sudah dengar dari pendahulu-pendahulu yang telah mengerjakan ini, ya, apakah kamu juga kepingin mengalami secara pribadi? Yang jelas hidup saya memang untuk pekerjaan Tuhan dan gak ada yang lainnya. Tapi kok memang itu panggilan Tuhan, ya tidak bisa berkata tidak kan. Oh, haleluya. Jadi kalau misalnya kamu diberikan kepercayaan untuk kamu bertanggung jawab, apakah kira-kira kamu sudah siap untuk itu? Kalau sekarang, Ya. kalau menurut Tuhan saya sudah siap, ya saya siap berarti. Kalau siapnya, kok Tuhan panggilnya waktu nanti pada saat yang Dia tentukan, ya berarti Tuhan tahu dan saya tahu saya siap. Kalau memang panggilan Tuhan, siap. Pastinya harus kita terima dan kita harus siap melanjutkan tugas-tugas yang sudah dilakukan. Yang pasti kita terus harus menjaga kestabilan apa yang sudah dilakukan dan harus mengembangkan lebih lagi supaya menjadi ide-ide baru lagi yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tanggapanku sih, kalau memang Tuhan berkehendak dan Tuhan yang memilih, ya saya siap. Mau dan siap. Kira-kira perubahan apa yang kamu mau lakukan? Untuk Ya, itu ke depan LBTC ini. Kalau misalnya itu dipercayakan kepada kamu. aduh, perubahan. Mungkin kita bakal mungkin broadcast lebih banyak ke orang-orang di luar sana. Ya. Mungkin karena kan semakin berkembangnya zaman juga semakin gampang informasi itu tersebar. Jadi mungkin lebih biar banyak juga yang tahu tentang LBTC dan pekerjaan Tuhan di LBTC. Jadi tidak hanya kita yang merasakan, tapi mereka juga yang merasakan berkat Tuhan. Penekanan yang paling utama ya Ya, dalam pembentukan murid-murid untuk jadi hamba Tuhan itu apa? pastinya relasi dengan Tuhan, karena dari suara-suara Tuhan kita bisa mengerti apa yang harus kita lakukan. Sampai saat ini sudah bagus, tapi mungkin masih harus ada yang dikembangkan lebih lagi. Misalnya dalam hal apa? Misalnya dalam kerjasama dan program-program yang lebih membuat murid-murid lebih aktif lagi. Itu. Ya, misalnya program apa? Misalnya untuk pemuda-pemuda bisa berolahraga bersama atau membuat sesuatu tentang gereja-gereja, bisa video-video dan lain-lainnya. LBTC lebih fokus ke generasi muda. Bagaimana dengan Pemkus dengan PLK? Kalau kemarin ikut Pemkus sudah bagus juga, karena remaja-remaja juga sudah punya kelas sendiri, yang dewasa juga punya kelas sendiri, dan penjelasannya sudah sangat jelas. Waktu itu saya sempat ikut Pemkus di sini, walaupun 2 minggu, tetapi
Pengalaman itu cukup berarti buat saya karena meningkatkan iman saya dan meningkatkan jasmanian maupun kerohanian saya. Lalu ke depan ini harapanmu apa kira-kira untuk LBTC? Harapannya semoga LBTC di ulang tahun yang ke-49 ini bisa lebih dewasa lagi di dalam Tuhan, bisa terus bekerja sama, bisa terus bersatu untuk membangun LBTC lebih baik lagi. Selalu bertumbuh dalam hal apapun. Pasti LBTC ini semakin maju, semakin jaya, bisa membawa umat-umat manusia lebih lagi. Jadi bisa ya umat-umat baru tentunya lah. Biar lebih banyak yang mengikut Tuhan Yesus. Menjadi tempat yang lebih baik lagi dan bisa menuai banyak jiwa untuk Kristus lebih banyak lagi. Semakin maju, banyak memberkati orang. Mendoakan yang terbaik buat LBTC. Oke, sekarang sampaikan sesuatu kepada LBTC. Di ulang tahun yang ke-49 ini, saya berdoa supaya bisa lebih maju lagi, lebih percaya kepada Tuhan akan rencana-rencananya yang indah. Semoga LBTC bisa terus memberkati banyak orang, tidak hanya di Lawang, di Indonesia, tetapi di seluruh dunia juga. Tuhan Yesus memberkati. Jadi, Selamat ulang tahun LBTC yang ke-49. Jaya terus LBTC, salam satu roh.